Oke, halo, selamat siang semuanya. Berjumpa kembali ya di mata kuliah teknologi fermentasi. Eh, untuk hari ini, saya akan memberikan materi mengenai fermentasi asam amino. Em, Ya, fermentasi asam amino artinya produksi asam amino secara biosintetis ya, secara fermentasi oleh mikroorganisme. Nah, contohnya apa? Asam amino yang ini sudah merupakan produk fermentasi yang sudah komersial. Nah, ini contohnya ya. Ini misalnya monosodium glutamat ya, MSG. Nah, itu kan glutamat, itu glutamic acid. Nah, itu kan asam amino. Nah, itu diproduksi oleh mikroorganisme, oleh bakteri. Nah, kemudian ya asam amino sendiri kan merupakan building block atau monomer dari protein. Jadi sebenarnya ya semua makhluk hidup itu harus bisa memproduksi asam amino untuk membuat protein. Yaitu melalui proses translasi kan ya. Proses translasi itu kan merakit, menyambung-nyambungkan beberapa asam amino sehingga menjadi protein. Nah, jadi di dalam sel sendiri asam amino itu ya memang sudah normal diproduksi. Nah, hanya tentunya untuk keperluan artinya industri produk asam amino sendiri itu bagaimana suatu mikroorganisme itu memproduksi asam amino dalam jumlah yang berlebih. Nah, itu tentunya diperlukan teknologi fermentasi sendiri ya untuk itu. Nah, contohnya yang tadi MSG itu monosodium glutamat itu kan jadi jika dilihat sejarahnya ini jadi itu ditemukan MSG itu oleh seorang peneliti ya, Dr. Kikunai Ikeda. Ini dari Tokyo Imperial University di tahun 1908. Nah, waktu itu eh, dia meneliti tentang sup konbu ya, konbu jadi apa itu konbu, eh, seaweed ya, seaweed. Nah, di situ sup itu kan ada rasa disebut umami ya, rasa gurih itu. Nah, itu dia meneliti apa yang menyebabkan sup konbu ini jadi berasa gurih. Nah, ini kan jika cita rasa itu kan ada eh, pahit, manis dan lain-lain. Nah, itu umami atau gurih itu merupakan ada ininya, memang ada areanya di situ. Nah, dia menduga waktu itu bahwa eh, oh ya, ini kan itu di dashi namanya ya, dashi. Ya, itu kan eh, sup di Jepang ya, dari konbu ini. Nah, dia menduga juga bahwa sebenarnya rasa ini tuh ada juga di panganan yang lain ya, seperti eh, di tomat, kemudian daging, itu kan rasa-rasa gurih seperti itu. Nah, dia menduga bahwa ada sesuatu sebenarnya senyawaan di situ yang belum diketahui apa yang menyebabkan rasa itu ada ininya, apa ada rasa gurihnya gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya misalnya tomat itu kan suka dimasukkan ke dalam sup ya. Karena memang terutama tomat yang hijau itu, tomat sayur disebutnya ya, itu kan memang memberikan rasa gurih karena di dalamnya memang tomat itu secara alami juga mengandung MSG sama seperti rumput laut ini yang mengandung MSG monosodium. Artinya glutamic acid lah ya, itu glutamat. Nah, dari cerita pendeknya ya berdasarkan penelitian yang panjang sebetulnya dia bekerja sama dengan seorang entrepreneur, eh, kemudian mendirikan perusahaan ya, terus kemudian perusahaan itu, nah itulah fermentasi asam amino yang pertama kali dilakukan itu memang untuk fermentasi monosodium glutamat ini. Ya, jadi ini strukturnya ya, monosodium glutamat, ada satu sodium di sini, bentuk garamnya dari glutamic acid, ya, itu bentuk garam dari glutamat. Jadi H-nya ini ganti dengan
H+-nya ini hidrogennya diganti dengan Na, sodium ya, sehingga disebut monosodium glutamat. Nah ini adalah contoh, ini foto dulu pertama kalinya produk monosodium glutamat yang mereka pasarkan waktu itu. Nah, sekarang sih kita mengenalnya seperti ini ya, ini misalnya ada pabriknya di Indonesia, banyak pabrik Ajinomoto misalnya. Nah, itu udah banyak di Indonesia. Nah, itulah sejarah singkatnya fermentasi asam amino pertama kali dengan produksi apa namanya monosodium glutamat. Nah, jika saya kembali ke industri asam amino secara keseluruhan, jadi aplikasi dari asam amino ini dibagi 4 secara garis besar. Jadi asam amino biasanya dipakai untuk sebagai aditif dari pakan ternak, ya, seperti lisin, treonin, triptofan, metionin. Nah, seperti ini. Ini rata-rata memang merupakan, jika dilihat di sini ada juga seperti triptofan gitu ya. Itu asam amino yang aromatik ya, jadi ada cincinnya seperti itu. Kemudian metionin ini ada, dan lain-lainnya. Ini biasanya memang asam amino yang tentunya asam amino yang esensial terutama ya. Nah, ini untuk pakan seperti ini. Jadi biasanya untuk meningkatkan pertumbuhan dari hewan seperti unggas umumnya ya. Unggas untuk supaya tumbuhnya cepat, nah, diberikan asam amino aditif di pakannya itu. Nah, kemudian untuk ya ini penguat rasa ya, flavor enhancer seperti tadi MSG ya, aspartat juga, kemudian inosin monofosfat, guanosin monofosfat. Nah, ini inosin monofosfat, guanosin monofosfat ini kan dia ada ininya semacam asam amino juga yang mengandung juga guanosin ini kan suatu jika ini dilihat di asam nukleat kan ya. Nah, itu seperti nukleotida mengnukleotida seperti itu. Ini juga di yeast misalnya, yeast ya. Kalau yeast itu juga bisa menjadikan sebagai flavor enhancer seperti Vegemite ya, kalau di negara tertentu, bisa di Australia itu untuk penyedap rasanya itu pakai Vegemite itu dari ekstrak yeast karena banyak mengandung YMP GMP ini. Kemudian untuk kosmetik seperti arginin, ini ya fungsi-fungsinya oral care untuk perawatan mulut, misalnya sustain, antioksidan. Untuk rambut juga, ini hair care untuk sustain itu karena dia mengandung, itu ada sulfurnya, itu dia bisa untuk meluruskan atau mengkeriting ikalkan rambut dan seperti itu sustain. Nah, kemudian untuk fragrance, cysteine, glycine ya, untuk misalnya untuk di kosmetik untuk mengadjust pH seperti itu. Dan di produk-produk medis seperti glutamin untuk misalnya untuk treatment mukositis, kemudian untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, kemudian ini glisin. Nah, glisin ini untuk fungsi-fungsi neurologis, untuk fungsi saraf ya. Karena misalnya glisin ini karena dia sangat lumayan kecil ya, kemudian itu sangat mudah diserap oleh otak. Jadi glisin ini bisa berperan untuk fungsi neurologik. Nah, kemudian kesuburan, untuk energi, ya ini misalnya N-asetilkarnitin. Kemudian untuk jantung dan pembuluh darah, itu arginin misalnya. Oke, nah ini contoh-contoh aplikasinya ya. Kemudian ini juga merupakan aplikasi dan juga cara produksinya, ya cara produksinya. Jadi kan asam amino ini tidak hanya diproduksi dari secara fermentasi,
Tapi ingat bahwa asam amino itu kan ada di protein. Jadi biasanya juga banyak juga yang dengan cara protein ya, misal dari protein nabati, misal dari kedelai atau protein hewani ya, berarti dari daging dan itu ya tinggal di digest gitu. Nah, di digest kan, jadi proteinnya itu kemudian di digest sehingga kemudian menghasilkan asam amino. Asam amino bisa juga seperti itu. Biasanya dengan digest itu dengan asam ya, penambahan asam. Nah, jadi misalnya ini kan contoh asam aminonya, kemudian eh, ini asam amino yang sudah diproduksi melalui fermentasi ya. Nah, jadi contohnya yang belum eh, diproduksi secara fermentasi, misalnya ini alanin, ya itu belum teknologinya belum ada ya. Nah, ini misal arginin dan lain-lain sisanya ini kan sudah diproduksi melalui fermentasi. Nah, kemudian konversi melalui enzim secara enzimatik ya. Jadi kan jadi misalnya dari asam amino tertentu kemudian dikonversi ke enzim yang lain, apa ke asam amino yang lain ya. Jadi seperti alanin misalnya. Alanin karena ini belum bisa secara fermentasi ya. Nah, caranya adalah dengan mengkonversikan dari asam amino lain. Kemudian bisa juga secara kimia, sintesis kimia. Nah, untuk secara sintesis kimia ini memang nanti ada kekurangan kelebihannya ya, secara kimia, sintesis kimia dengan fermentasi. Fermentasi ini artinya secara biologis kan. Nah, kemudian ekstraksi. Nah, kemudian ya ekstraksi ini salah satunya ya tadi yang dari protein misalnya diekstrak menjadi asam aminonya. Nah, bisa dilihat di sini aplikasinya paling banyak adalah untuk farmasi memang ya asam amino ini. Kemudian untuk makanan, kosmetik, pakan dan lain-lainnya. Nah, jadi yang untuk farmasi ini untuk masih mendominasi. Nah, oke. Kemudian, nah ini perbandingan dari metode-metode produksinya ya. Jadi diekstrak dari hidrolisat protein, ada juga kan tadi sintesis secara kimia, kemudian disintesis secara enzimatik. Jadi ini sebenarnya lebih ke konversi tadi kan. Jadi misalnya dari prekursor, baik prekursor itu bisa juga asam amino lain diubah menjadi asam amino yang diinginkan, atau bisa juga material lain gitu. Nah, itu bisa secara kimia dan juga bisa secara enzimatik melalui reaksi enzim. Nah, terakhir ya melalui fermentasi atau biosintesis. Nah, jadi misal untuk ini kan ada penjelasannya di sini ya, kita tidak terfokus ke yang ini, tapi misalnya saja mungkin highlight di sini adalah salah satu beda yang utama antara biosintetik asam amino secara fermentasi misalnya, secara biologis dengan secara kimia adalah bahwa secara fermentasi itu spesifik. Dia itu asam aminonya kiralnya itu L. Nah, jadi dalam tubuh kita juga secara biologis itu asam amino itu kiralitasnya itu L, ya, tidak D seperti itu. Nah, itu satu kekhususan sendiri gitu, yang dimana jika disintesis secara kimia itu biasanya berupa racemic atau campuran. Ada D dan ada L. Nah, biasanya yang untuk fungsi biologis, asam amino yang berfungsi biologis adalah yang kiralnya itu L. Nah, itu biasanya diproduksi secara fermentasi. Ya. Nah, ini kalian bisa baca ya, lebih detailnya, dan juga kelebihan kekurangannya, prinsipnya apa, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk produksi asam amino ini secara garis besar banyak sebenarnya mikroorganismenya, tapi yang paling utama itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah Corynebacterium glutamicum.
Nah, ini adalah bakteri gram positif ya dari tanah. Nah, ini banyak nih dia punya spesifikasi bahwa ini organisme ini punya karakter dia bisa menghasilkan banyak asam amino, terutama contohnya tadi MSG tadi ya, glutamat itu. Ini diproduksi oleh Corynebacterium glutamicum. Nah, jadi aerobik, gram positif ya, dan dia non patogenik. Ini contohnya ya, contohnya asam amino yang sudah umum diproduksi oleh bakteri ini. Kemudian suhunya juga suhu 30 derajat ya, jadi suhu yang mesofilik, suhu ruangan seperti itu. Kemudian pH-nya 7. Nah, jadi jika bayangkan secara untuk industri itu menguntungkan ya. Karena kan suhu ruangan, kemudian pH juga sudah netral, jadi tidak dibutuhkan misalnya adjustment untuk temperatur, untuk pH seperti itu. Itu secara energi dan untuk fermentasinya itu lebih murah jadinya. Nah, kemudian, nah ini sih akan dijelaskan juga nanti. Jadi sebenarnya untuk fotosintesis asam amino itu kalian mungkin masih ingat di biologi dasar ya. Jadi pada dasarnya itu akan memanfaatkan intermediate dari pathway atau jalur metabolisme untuk karbon yang utama, yaitu kan ada 3 ya. Ambil Mayer-Hoff-Parnas ya, yang disebut dengan glikolisis ya kan. Kemudian pentosa fosfat pathway, dan juga ada TCA, tricarboxylic acid cycle ya, TCA cycle. Nah, ini biasanya di asam amino ya di sintetiknya itu ya dari jalur-jalur ini itu. Kemudian nanti ada percabangannya seperti itu. Nah, kemudian E. coli, Escherichia coli. Nah, Escherichia coli biasanya memang digunakan dalam bentuk produksi secara heterologus. Artinya ini, jadi secara alamiah sendiri ya, Escherichia coli ini tidak menghasilkan, artinya tidak bisa difermentasikan untuk memproduksi misalnya glutamat atau asam amino lain secara banyak ya, jumlah banyak, karena memang secara wild type atau jalur liarnya itu dia tidak ada memang E. coli yang artinya bisa memproduksi asam amino secara besar. Nah, makanya biasanya itu E. coli digunakan karena biasanya disebutnya ekspresi heterologus. Jadi dimasukkan gen, misalnya dari gen dari bakteri ini misalnya dimasukkan ke E. coli gitu, sehingga nanti diproduksi oleh E. coli. Ya, itu disebut heterologus karena diekspresikan di organisme lain yang dari aslinya ya. Jadi transgenik seperti itu. Oke. Nah, oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi asam aminonya, kemudian mikroorganismenya yang digunakan ya. Kemudian ini titernya ini artinya konsentrasi tipikal ya, artinya yang umum, konsentrasi umum yang dihasilkan biasanya rata-rata itu berapa per liternya ya. Jadi misalnya untuk asam amino ornitin kan, ini Corynebacterium glutamicum, ini banyak mutan biasanya. Nah, ini di kuliah yang dulu kan, bahwasanya untuk industri fermentasi ini jarang yang menggunakan mikroorganisme yang wild type, yang galur liar. Ya, jadi misalnya isolasi langsung dari alam terus menghasilkan apa yang misalnya asam amino yang dihasilkan itu jarang ya. Tidak hanya asam amino sih, produksi yang lain juga. Biasanya harus dimodifikasi lagi sel mikroorganisme itu supaya produksinya lebih 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 bagus. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi bisa diperhatikan kan, ya, paling umum itu Corynebacterium glutamicum memang ya. Ini ada pengecualian di sini. Oke. Nah, tadi ini sih tidak artinya hanya untuk flashback saja. Ini kan tadi Embden-Meyerhof ini glikolisis ya, kemudian TCA, fosfat pathway. Nah, jadi misalnya di TCA ini paling sering ini produk-produk intermediate-nya ini dipakai untuk biosintetik senyawa lain. Ya.
Jadi contohnya nih, misalnya ini kan berupa cycle ya. Ke sini asetil-CoA ini dari sini dari apa? Biasanya dari glikolisis ya. Asetil-CoA masuk ke sini menjadi citra terus ini ya. Dan putar ke sini lagi. Nah, di sini ini kan aerobik itu menghasilkan NADH, NADPH. Tuh, banyak nanti akan masuk transfer elektron ya, kemudian berubah menjadi ATP. Nah, di sini misalnya untuk glutamat. Glutamat itu prekursornya itu dari oksoglutarat ini. Jadi dari sini nanti akan bercabang sini ya. Nanti ada enzim-enzim yang bekerja di sini untuk katalisis, kemudian nanti jadi glutamat. Seperti itu ya contohnya. Nah, ini secara garis besarnya. Jadi harus diingat bahwa untuk biosintetik apapun, baik itu asam amino, enzim atau apapun itu pasti ada regulasinya. Jadi mikroorganisme itu memproduksi itu tidak asal saja ya, tidak ada asal saja karena dia perlu ada regulasinya untuk menentukan jadi produksinya itu lewat jalur mana, kemudian nanti seberapa kuat ekspresi gennya atau produksi enzimnya atau produksi proteinnya nanti. Nah, itu bakteri perlu mengatur itu gitu dan itu sudah ada jalur-jalur biosintetisnya dan juga jalur regulasinya. Jadi regulasi itu untuk menentukan misalnya seberapa banyak yang harus diproduksi seperti itu. Nah, ini kan misalnya pontesa fosfat ya, nanti jalurnya ini kan nanti bisa ke sini misalnya produksi fenilalanin misalnya. Kemudian ini TCA cycle. Nah, ini yang perlu mungkin diperhatikan ini adalah ini ya, seperti di sini. Feedback regulation by end product. Jadi seperti feedback loop. Artinya bahwa misalnya contoh saja kita ambil produksi misalnya histidin saja ya, histidin. Yang paling mudah ya. Atau inilah mungkin yang ini ada dua soalnya. Fenilalanin dan tirosin misalnya. Ini prekursornya kan yang dari sini dan ini. Nah, ini misalnya diproduksi fenilalanin. Nah, ketika fenilalanin itu sudah tinggi produksinya, ini akan untuk feedback loop. Feedback loop-nya ini pada umumnya ini akan cenderung feedback negatif. Artinya ketika diproduksinya sudah banyak, itu akan menurunkan produksinya. Jadi jika sel ini sudah merasa bahwa fenilalanin sudah banyak, ini akan si fenilalaninnya sendiri nanti akan berbalik ke sini, nanti akan meregulasi. Jadi produksinya itu akan ditekan seperti itu. Nah, ya seperti ini. Dan ini misalnya sistein, keserin ini bisa meregulasi ke sini, ya seperti itu. Nah, serin, jadi misalnya serin, produk serin bisa meregulasi ke sini, dia balik ke sini, sehingga nanti akan diatur ke sininya. Nah, karena pengaturan ke sini, ini juga akan mempengaruhi produksi glisin dan sistein, misalnya seperti itu. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu ini untuk jalur-jalur ini ya. Oke, kita akan membahas misalnya contoh ya glutamat misalnya. Glutamat, jadi glutamat ini kan bisa dilihat di sini ya. Sumber karbonnya ini, maaf, ini bisa berbeda-beda. Ada glukosa, kemudian ini molase tebu ya, jadi tetes tebu, kemudian ada asetat ya, kemudian etanol. Nah, etanol ini tanda-tanya di sini kebetulan sumber datanya tidak menyebutkan ya, jadi rahasia di sini berapa persen etanolnya. Nah, kemudian metanol. Jadi kemudian ini ada juga parafin, heksadekan, benzoat. Ini kan artinya senyawa aromatik ya, senyawa aromatik.
sebenarnya turunan dari petroleum. Jadi orang berusaha untuk sebenarnya mungkin di sini tujuannya untuk memanfaatkan limbah ya, kemudian atau yang lebih murah seperti alkohol seperti ini. Nah, yang paling umum memang masih glukosa. Begitu. Kemudian ini mikroorganismenya kembali Corynebacterium ya pada umumnya. Nah, kemudian ini titernya bisa dilihat sini. Nah, ini kebetulan yang 195 gram per liter ini cukup sangat tinggi ya dibanding yang lain. Nah, itu mungkin ini dapat dari perusahaan yang tentunya tidak mau membuka ya rahasianya. Oke. Nah, kemudian ini jalur biosintetiknya secara umum untuk glutamat itu. Jadi ini kan glikolisis, kemudian masuk ke siklus TCA ya. Nah, untuk prekursornya ini adalah dari alpha ketoglutaric acid atau ya ketoglutaric acid ya, asam ketoglutarat. Nah, bisa dilihat di sini enzim-enzim yang terlibat ya. Jadi itu misalnya oleh glutamat 2 oksoglutarat. Ini oksoglutarat itu nama lain dari ketoglutarat ya. Nah, ini ketoglutarat aminotransferase, jadi tambahkan gugus amina ke sini. Gugus aminanya dapat dari mana? Ini dari ini ya, masuk ke sini. Nah, kemudian dihasilkanlah glutamic acid. Kemudian dari sini apa? Ada juga dari sini dengan penambahan amina ini oleh glutamat dehidrogenase. Kemudian diproduksi juga produk akhirnya adalah glutamic acid. Nah, dari sini, nah ini kan masih intraseluler nih. Kemudian ini disintas oleh PGA sintetase, ini nanti udah campuran banyak glutamic acid, polyglutamic acid. Jadi glutamic acid itu banyak ya, rantai seperti itu. Nah, dari sini juga kemudian dikeluarkan dari sel ya. Keluarkan dari sel. Sebagian ada yang masuk ke sini lagi ya, kembali lagi ke sini oleh glutamat sintetase ke sini jadi L-glutamin ya. Masuk ke sini, masuk jalur sini produksi lagi seperti itu. Produksi lagi di intraseluler, kemudian dikeluarkan lagi seperti itu ya. Nah, ini secara garis besarnya seperti ini, tapi sebenarnya tidak sesederhana. Oke, jalurnya memang seperti ini ya, tapi untuk bisa memproduksi banyak itu nanti akan dijelaskan apa yang disebut dengan rational design. Jadi harus diatur-atur misalnya ada bagian mana yang harus ditingkatkan, misalnya jalur ini misalnya dan tapi ada juga jalur lain yang harus ditekan gitu. Nah, supaya misalnya meningkatkan produksi ke sini karena ini selalu bahwa biosintetik itu selalu ada jalur lain ke sini tuh misal ini kan bisa dimanfaatkan lagi nanti ada jalur lain lagi yang memanfaatkan glutamic acidnya seperti itu. Nah, itu mungkin harus ditekan seperti itu. Nah, ini layout secara umum ya, layout secara umum tidak harus selalu seperti ini, tapi secara umumnya ini kalian bisa perhatikan saja. Jadi di sini kan ini media-medianya ya, ini kan ada sugar cane, kemudian kalsium karbonat dan lain-lain. Masuk ke sini ya. Ini biasanya untuk disebutnya seed culture, jadi untuk ditumbuhkan secara skala yang lebih kecil dulu untuk memperbanyak inokulum, kemudian ditransfer ke fermenter utama. Dan disinilah produksinya itu di sini ya, karena volumenya lebih besar. Nah, kemudian ingat di sini tambahkan juga amonia ya, tadi ini seperti ini untuk supply N-nya. Karena ini kan, oh ya, ini kan bukan asam amino ini. Ini bukan asam amino, ini istilahnya karbohidrat ya. Karbohidrat, tidak ada N-nya, sehingga N-nya disuplai dari luar. Jadi amonia masuk ke sini, ya seperti ini juga ya. Biasanya berupa amonium sulfat, amonia. Nah, kemudian setelah diproduksi masuk jalur untuk pemurnian. Tapi ini jalur ini untuk pemurnian ini kan ada dipisahkan dulu biomasanya selnya dengan si asam aminonya. Jadi selnya itu akan mengendap ya, selnya akan mengendap biasanya terus dengan lewat sentrifugasi. Selnya dibuang ya.
kemudian ini supernatant disebutnya yang bagian atas cairannya ini, kemudian ini melewati pertukaran ion. Pertukaran ion ini untuk pertukaran ion ini untuk menghilangkan pengotor-pengotor dan mengambil apa yang senyawaan yang diinginkan. Nah, dalam hal ini ini bukan sodium glutamat tapi kalsium glutamat sehingga ditambahkan kalsium sulfat di sini ya. Nah, kemudian ada penyerapan bahan-bahan lain misalnya toksin-toksin atau senyawaan lain diserap oleh karbon aktif, kemudian dikonsentrasikan dan dikristalisasi di sini ya. Nah, kemudian diuapkan, kemudian didapatkan produk crude-nya, produk kasarnya, kemudian dilarutkan lagi, misalnya diberi karbon aktif lagi, difilter lagi, kemudian dikristalisasi, ya. Nah, kemudian di bleach ya, di bleach. Nah, kemudian dari sini barulah dihasilkan produk akhirnya seperti itu. Jadi memang ada setelah produksi ini di semua fermentasi industri itu pasti nanti akan ada hampir pasti ada purifikasi dan treatment lain ya sehingga didapatkan produk akhir. Karena kan mikroorganisme ini tidak hanya menghasilkan glutamat, banyak juga metabolit-metabolit yang lain. Nah, ini yang saya sebut dengan rational design tadi. Jadi intinya ada mungkin rational design ini mirip dengan metabolic engineering. Jadi secara metabolik bagaimana caranya supaya produksi produk yang diinginkan itu rendemen atau yield-nya bisa tinggi. Nah, itu caranya dengan memanipulasi jalur-jalur metabolismenya ini. Ya. Tadi kan yang sebelumnya ini kan secara jalurnya memang seperti ini. Tapi bagaimana cara mengaturnya, misalnya jalur yang ini tuh dimatikan misalnya atau di suppress, direndahkan aktivitasnya sehingga tidak terjadi masuk jalur sini misalnya, sehingga bisa terfokus ke sini. Ya. Nah, ini jargon-jargonnya ini ya, tapi di sini ada singkatannya ya, ini enzim-enzimnya terutama. Jadi pada intinya kan tadi kan asetil-CoA ya, asetil-CoA kemudian dioksogutarat. Nah, oksogutarat ini, nah ini bisa dua jalur yang memakai, yaitu apa namanya ini nih, ada yang ODHC misalnya, oksogutarat dehidrogenase kompleks. Nah, ini nanti dipakai untuk jadi sebutarat ini dipakai untuk jadi senyawaan lain gitu. Tapi yang diinginkan kan ini inginnya jadi glutamat. Jadi sebisa mungkin yang di sini itu tidak dipakai ke sini sehingga ini diblok ya. Ini diblok jalur ke sini sehingga jalurnya itu harus ke sini gitu. Ya, dengan glutamat dehidrogenase yang aktif gitu. Ya. Sehingga dihasilkan L-glutamat. Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini bahwa si bakteri ini untuk bisa produksi glutamat itu biotinnya itu harus sedikit. Jadi si mikroorganisme ini ternyata auxotrof terhadap biotin. Artinya untuk bisa produksi glutamatnya itu banyak, itu di medianya itu biotinnya itu harus sedikit ya. Kemudian untuk produksi glutamat yang tinggi juga ternyata harus bisa ditambahkan dengan ester asam lemak seperti surfaktan seperti Twin 40 ya. Kemudian untuk peningkatan produksi itu juga itu ternyata penambahan antibiotik beta laktam seperti penisilin itu juga bisa meningkatkan. Nah, jadi secara ininya ini penisilin seperti ini kemudian surfaktan itu sebenarnya untuk meningkatkan dia keluar dari membrannya ini. Ya, jadi beta laktam kan untuk meningkatkan dinding sel ya, sehingga dinding selnya mungkin sedikit lebih porus, sedikit lebih bocor gitu ya. Jadi si glutamatnya itu lebih gampang keluar dari sel. Nah, kemudian biotinnya harus sedikit karena kalau ada biotin ini nanti akan menghambat produksinya ya. Nah, itulah yang disebut dengan rational design. Jadi ada jalur-jalur yang diblok supaya prekursor ke glutamat itu tidak dipakai, ya, tidak hilang. Kalau dipakai kan tidak akan ke sini gitu.
Nah, kemudian juga ternyata misalnya apa namanya, untuk mengeluarkan dari sel keluar itu juga misalnya untuk ini dalam kasus ini bisa tambahkan penisilin, kemudian Twin 40, kemudian biotinnya itu sebisa mungkin dalam konsentrasi kecil, seperti itu. Nah, itu rational design. Jadi fungsinya rational design itu untuk memodifikasi jalur metabolisme itu supaya produksi, asam amino atau produk yang lain itu lebih tinggi. Ya, oke. Kemudian untuk lisin, untuk ini, saya akan sambung di video selanjutnya ya. Oke.